saudara dan sahabat terkasih. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan yang sudah saya terima, yaitu setelah Bunda terjun di jalanan, perasaan Bunda seperti apa ketika melihat sekeliling Bunda yang notabene orang-orang tak punya? Berbicara tentang orang-orang tak punya, berbicara tentang orang miskin, berbicara tentang orang-orang sederhana, saya rasa berbicara tentang saya sendiri. Karena orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang tak punya, kita harus melihat dia ada di mana. Karena saya yang terlahir di desa, di kampung, saya bukan orang kaya. Saya juga orang yang sederhana. Mau bilang miskin, saya rasa tidak cocok. Kita orang-orang sederhana, makan minum apa adanya. Nah, ketika saya berada di kota besar, saya menjumpai situasi yang kurang lebih sama. Situasi orang makan apa adanya, bahkan tidak punya lebih daripada orang-orang sekitarnya, dan juga dikategorikan miskin. Saya sangat mudah untuk berbicara karena saya sudah bilang kondisi mereka, bahkan mereka adalah saya yang lain. Jadi berbicara sebagai kita, bukan sebagai mereka. Nah, hal inilah yang membuat saya ketika ditanya perasaan apa yang muncul, pasti pertama-tama adalah perasaan iba, ya. Aduh Tuhan, saya di kampung yang mungkin makan seperti orang-orang yang berkecukupan mungkin jarang. Yang serba ada itu jarang. Tetapi saya masih bisa makan. Saya masih bisa makan nasi, saya masih bisa makan singkong dan ya sejumlah umbi-umbian. Saya masih bisa makan. Tapi mereka, jangankan makan singkong, jangankan makan umbi-umbian, untuk makanan-makanan sederhana saja mereka susah sekali untuk mendapatkan. Mereka harus mengemis, mereka harus mengamen, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar supaya mereka itu bisa menyambung hidup. Ketika ditanya perasaan saya, ya bermula dari rasa iba, rasa kasihan, rasa prihatin. Nah, karena ada rasa seperti ini itu muncul di hati saya, maka muncul lagi hal yang rasa berikutnya adalah ada kerinduan. Ada kerinduan agar mereka keluar dari situasi ini. Mungkin tidak semua orang saya bisa tolong, tapi paling tidak satu atau dua orang saya bisa membantu dia untuk keluar dari situasi ini. Jadi perasaan yang mendasar ketika saya ada bersama mereka itu adalah rasa iba, rasa belas kasih, prihatin. Nah, lalu itu perasaan yang katakanlah tiap hari begitu. Lalu mengapa sampai hari ini harus merumahkan mereka? Kalau perasaan saya cuma datar, kasihan, iba, berbelas kasih. Kalau hanya perasaannya seputar ini saja, pasti ceritanya tidak sampai kita berjumpa hari ini. Dan juga apalagi saya menyapa sahabat dan saudara seperti ini, rasanya tidak mungkin siapa saya. Tetapi karena perasaan tadi, perasaan yang mendasar tadi sudah ada, iba, belas kasih, prihatin. Ternyata setelah rasa ini muncul, dia ada muncul lagi rasa berikutnya yang diawali dengan pertanyaan, apa yang harus saya buat supaya mereka keluar dari situasi ini? Kalau sudah muncul pertanyaan apa yang harus saya buat, dan itu pertanyaan tidak hanya sekali dua kali, dia terus menerus muncul di hati saya,
muncul di pikiran saya. Sehingga mau tidak mau, saya mulai lebih fokus menjawab pertanyaan saya sendiri. Apa yang harus saya perbuat? Nah, langkah berikut adalah muncul kerinduan. Rindu agar mereka dapat keluar dari situasi itu. Kalau tidak semua orang keluar dari situasi itu, paling tidak sebagian. Kalau tidak sebagian keluar dari situasi itu, paling tidak 1 atau 2 orang mesti keluar dari situasi itu. Jadi perjumpaan saya dengan mereka itu perjumpaan yang berbuah. Bukan satu perjumpaan yang sekali bertemu selesai itu say hello dadah. Tidak. Perjumpaan yang berkesinambungan. Karena apa? Muncul aneka rasa satu persatu dalam hati. Tahap yang kedua adalah muncul kerinduan untuk menghantar mereka keluar dari situasi itu. Nah, dengan mengumpulkan anak-anak, dengan bermain dengan anak-anak, mengenal mereka, memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk perlindungan diri, makan harus cuci tangan walaupun kita ada di jalanan, makan tuh harus berdoa, berdoa dengan cara masing-masing. Jadi kebiasaan kecil-kecil mulai ditanamkan. Saya merasa bahwa kalau hal ini terjadi terus di jalanan, tidak bakal diteruskan. Lalu kerinduan yang berikut adalah bagaimana kalau saya merumahkan mereka. Jadi boleh bertahap. Belas kasih, ada kerinduan. Yang ketiga ingin merumahkan mereka. Setelah nanti merumahkan mereka, nanti ada kerinduan lain lagi. Kalau sudah di rumah, mereka tidak boleh nganggur. Mereka harus melakukan kegiatan. Karena mereka ini usia anak-anak, maka kegiatan mereka paling tidak belajar, Jadi hal itu muncul di hati kita, muncul di hati saya, dan saya mencoba untuk merespon perlahan-lahan sesuai kondisi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, sehingga lama-kelamaan sampai anak-anak itu sudah bisa dirumahkan dan kegiatannya semakin hari semakin teratur, terbentuklah sebuah wadah kasih mandiri yang dengan kegiatannya adalah kegiatan pendidikan. Mereka sudah ada di rumah, kita siapkan buku-buku bacaan untuk mereka, kita mengajari mereka beberapa materi, undang orang lain lagi, volunteer, mengajar. Rasa itu tidak cukup, tidak berhenti. Kalau mereka sudah bisa belajar di rumah, bagaimana kalau kita daftarkan mereka ke sekolah dan belajar di sekolah? Mulai dari anak-anak SD, kita ingin dia juga sekolah di SMP. Sudah SMP kita ingin juga di SMA. Bahkan kita juga ingin jangan hanya berhenti di SMA dong. Kalau boleh yang pinter kita kuliahkan dia. Jadi bagaimana sebuah keadaan menawarkan kepada kita, dan kalau kita memang terpanggil untuk hal itu, untuk membawa sebuah perubahan bagi mereka, percaya segala sesuatu rasa ditanamkan Tuhan, bahkan segala ide juga ditanamkan Tuhan, segala kondisi yang memungkinkan, yang menunjang dihadirkan Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini di Rumah Kasih Mandiri Bersinar hadirlah anak-anak mulai dari balita, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Itu satu keadaan, satu situasi yang bukan instan, tapi mulai dari rasa belas kasih, rasa rindu, lalu ingin mereka lebih baik lagi. Akhirnya sampai saat ini saya sudah terbiasa menangani anak-anak dengan segala macam usia, segala macam jenjang pendidikan, segala macam problem, sudah terbiasa. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena ini semua diproses oleh Tuhan. Saya tidak mungkin bertumbuh di dalam setiap rasa
tahap demi tahap. Saya tidak mungkin melakukan segala sesuatu dari diri saya. Karena Tuhan mencintai mereka, maka Tuhan juga menunjukkan cintanya kepada saya dengan memberikan saya sejumlah ide-ide kreatif sampai saat ini untuk memberikan anak-anak saya itu harus maju, dan semua orang yang ada bersama saya harus maju, tidak boleh di tempat, tidak boleh puas dengan kondisi yang ada. Kamu harus maju, masa depan menanti Anda. Kamu tidak hanya berjalan meraih masa depan, kalau boleh terbang meraih masa depan. Itu yang saya inginkan dari anak-anak. Bahkan pernah saya punya ide gila, anak-anakku sekalian ya, kepada anak-anak jalanan ya. Dari awal mula saya bilang, siapa tahu suatu waktu kota Jakarta akan diubah, wajah kota Jakarta akan diubah oleh seorang anak jalanan. Ya siapa tahu, namanya juga mimpi saya. Saya harap menjadi mimpi semua orang, lebih-lebih mimpi anak-anak saya. Akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan untuk semua cinta yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka, dan juga cinta yang Tuhan nyatakan kepada saya. Cinta ini bukan untuk diri sendiri, tapi cinta yang terus menghidupkan. Kalau hidup berarti terus membawa perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya sampai hari ini, membesarkan anak-anak dan menyiapkan masa depan bagi mereka. Terima kasih.